dari Matius 22, 37-40. Saya catat tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Ini kalimat atau ayat dari kitab suci. Salam Indonesia, salam orang percaya dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam kasih Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang masih memberi kita napas kehidupan, sukacita, kebahagiaan, kekuatan untuk menjalani kehidupan yang masih sisa yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan bagi orang Kristen, kita tahu kita mendapatkan itu semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersukacita bisa berbagi video lagi kepada saudara. Dan memang beberapa hari terakhir ini saya lagi senang-senangnya, bahagia-bahagianya ketika menonton video-video berkaitan dengan statement, orasi, pidato, cara kerja dari beberapa menteri yang dipilih oleh Bapak Presiden Jokowi di dalam pemerintahan beliau di periode yang kedua ini. Hampir kebanyakan mereka cara kerjanya mirip dengan Pak Jokowi, yaitu berusaha melakukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, membangun Indonesia yang lebih utuh, Indonesia yang bersatu, dan tentu kita basmi yang namanya intoleran, teroris, atau yang lainnya yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sudah tanggapi bagaimana ketegasan dari Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, di mana ada sekolah kejuruan di Padang yang mengharuskan siswa non-muslim memakai jilbab, dan itu ditegur dengan keras oleh Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Bahkan kalau bisa konsekuensinya dipecat, saudara-saudara. Itu tegas dan luar biasa. Dan di zaman Pak Jokowi ini juga saya tanggapi bagaimana saya bersukacita dan juga memberi pesan di mana Bapak Jokowi melantik Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo, Kapolri kedua non-muslim ya di Indonesia, dan itu sekali lagi memberi satu kesegaran, satu warna kebinekaan yang betul-betul jelas di Indonesia. Nah, kekasih Tuhan, lalu ada saudara-saudara saya juga, mungkin karena mereka lihat saya menanggapi itu, mereka kirim juga video dari menteri yang lain. Dan menteri yang lain itu adalah Menteri Agama ya, Bapak Yakut Khalil, atau biasa dikenal dengan Gus Yakut ya. Nah, saudara-saudara, saya senang, makanya saya kutip video beliau di awal video ini, di mana beliau seorang muslim, menteri agama pula, iya kan? Lalu dalam sebuah rapat atau apa, kayaknya dalam bentuk Zoom itu, beliau membuka pertemuan itu atau mengangkat pesan-pesan yang luar biasa, dimulai dengan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai ayat 40, dan beliau mengatakan itu kitab suci. Iya toh? Kalau orang-orang lain seperti Yahya, mungkin seperti siapa? Seperti Somat atau seperti yang lain yang saya taruh wajah mereka di cover depan, mereka akan bilang itu pasti kitab palsu, kitab kafir, iya kan? Makanya pada kesempatan ini juga memang saya sangat terinspirasi dengan video-video berkaitan dengan pidato, orasi, sambutan dari Bapak Yakut Khalil ini, Menteri Agama kita, saudara-saudara, Gus Yakut. Dia sangat luar biasa. Dan saya kalau lihat seorang muslim kutip Alkitab dan ini levelnya menteri
Agama Republik Indonesia. Ini luar biasa buat saya. Ya, tadi Anda sudah lihat di Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40 di mana ajaran Tuhan Yesus tentang mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Ini hukum pertama dan hukum kedua yang sangat penting, yang di dalamnya tergantung seluruh kitab-kitab para nabi, dan itu luar biasa. Dan beliau dalam video itu dia menegaskan bahwa ini adalah luar biasa, ini hukum yang sangat luar biasa, dan itu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi saya sangat terinspirasi dengan video. Bahkan akan ada video-video lain yang saya munculkan lagi dalam video kali ini berkaitan dengan pidato sambutan dari Bapak Menteri Agama kita, Gus Yakut. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memang menempelkan juga di situ wajahnya Abdul Somad yang pernah bilang disalib ada jin kafir, iya kan? Lalu saya taruh Menteri Agama, lalu saya taruh saya di situ ya. Saya pakai UAS, Menteri Agama, BAM. Kalau BAM itu BME ya, iya BME. Saya punya istilah untuk saya sendiri, saya lupa. Bagemel atau karena jemaat di wilayah pelayanan kami suka menyebut saya dengan Bagem. Bagem itu Bapak Gembala. Jadi BME ya toh. Karena semua sudah singkat-singkat. Lalu yang terakhir UYW, ya begitu ya, Ustadz Yahya Waloni, ya Yahya yang mengatakan kita kafir segala macam. Lalu saya buat di cover itu, kira-kira di antara kami ini siapa yang paling dibutuhkan di Indonesia? Ya saya tentu ya dikesampingkan dulu lah. Tapi di antara bertiga tadi itu, karena memang itu cover itu kan ada ruangnya 4 foto. Iya toh, bukan saya lihat, aduh ini saya mau edit, ada 4 foto ya, pasang UAS, Gus Yakut, ada Yahya Waloni. Nah salah satu ya biar saya masuklah di dalam ya. Sebab kalau ngomong berguna untuk Indonesia, apalagi saya pendeta misalnya ya, ajaran Kristen kan sudah jelas. Saya berkali-kali, banyak sekali video saya di channel ini. Kalau saudara nonton, saya serukan perdamaian bagi Indonesia. Betul, saya percaya iman saya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali dia percaya Yesus, seturut Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Tapi saya juga melihat sisi yang lain dari ajaran Kristen yang juga bersumber dari Tuhan sang kebenaran, dan itu isi hati Tuhan, di mana Tuhan bilang, usahakan kesejahteraan negeri di mana kamu aku buang, berdoalah bagi negeri itu, sebab kesejahteraan negeri itu adalah kesejahteraanmu, dalam kitab Yeremia. Lalu dalam surat Paulus kepada Timotius juga bilang, berdoa buat pejabat-pejabat, pembesar-pembesar, supaya kita tentram, iya kan? Jadi kita betul, tapi ada ayat yang bilang hormat pemerintah, dan di situ tidak peduli agama apa, termasuk mau agama Islam, agama Hindu. Jadi kalau dari sisi saya sendiri, saya pikir saya tempel foto saya di situ cocok dong, karena saya juga menyuarakan damai bagi Indonesia. Saya menolak kelompok yang aneh-aneh menganggap diri paling benar. Tidak bisa. Kita menganggap diri paling benar, menghakimi orang membabi buta, dan menganggap orang yang tidak seagama dengan dia adalah manusia kelas 2, bahkan tidak berharga sama sekali. Seperti yang biasa diceramahkan oleh si Somad yang menyebut kita kafir, si Yahya Waloni yang sering berkoar-koar dengan koar-koar yang tidak jelas. Apalagi kalau dia sudah kutip-kutip Alkitab, aduh itu kacau balau. Ya, saya pernah dengar ya, Yahya Waloni dalam sebuah ceramah, dia bilang negara ini merdeka karena Bismillah, bukan haleluya, dia bilang begitu. Ini kan kacau saudara-saudara. Makanya Yahya Waloni, kalau Anda nonton video ini atau timmu nonton, tolong kirimkan ke dia dulu. Antara kau dengan Gus Yakut Menteri Agama ini, kira-kira siapa yang lebih Islam? Maksudnya pengetahuannya tentang Islam. Ya Gus Yakut lah, kamu kan pendatang. Kamu khotbah aja kutip-kutip Alkitab, ngaco, salah. Kami sudah buktikan, YouTuber Kristen sudah bantah itu. Dan orang Islam yang
betul-betul mau jujur, mau tulus melihat, mereka akan temukan bahwa betul Yahya tipu atau tidak mengerti Alkitab. Jadi kalau dia bilang mantan pendeta, mantan rektor, bohong, pemahaman abal-abal begitu kok. Iya kan? Makanya dia kayak menyudutkan Indonesia tidak merdeka karena haleluya. Jadi seolah-olah Kristen tidak penting bagi Indonesia. Nih kau dengar video orasi dari Menteri Agama berikut ini supaya kau belajar. Dia lebih mengerti Islam, dia lebih mengerti Indonesia, dan dia lebih cocok jadi pemimpin. Kau itu harus berubah. Kalau tidak, jujur aja kau tidak cocok di Indonesia. Ya, lihat video Gus Yakut. Indonesia ini tegak berdiri bukan hanya karena Islam. Negara Indonesia ini berdiri juga tegak karena bersama-sama dengan saudara-saudara kita Kristen, saudara-saudara kita Katolik, Hindu, Buddha. Nah, itu dia videonya Yahya Baloni. Kau dengar, kau jangan hina-hina orang Kristen terus. Kau anggap orang Kristen tidak penting, padahal kau mantan Kristen dan bilang mantan pendeta. Walaupun ya sudah terbukti kau banyak bohong, kau tidak mengerti Alkitab. Apalagi kamu bilang kamu level seorang rektor, seorang pendeta, ngomong Alkitab terbolak-balik. Dan YouTuber Kristen sudah buktikan itu banyak. Silakan nonton. Semua YouTuber Kristen mungkin pernah singgung Anda, karena memang Anda bohong. Bukan kami sengaja menghina Anda seperti kebiasaanmu menghina kami. Oh, kami bukan levelnya hina menghina, itu cara setan. Ya, jadi kalau Anda ini apa ya, menurut saya Anda ini tidak dibutuhkan oleh Indonesia secara keseluruhan. Kalau oleh orang-orang Islam tertentu mungkin yang biasa dengar Anda, iya. Apalagi yang suka dengan ceramahmu yang menghina, penuh dengan cacian, makian, kata-kata kotor. Kasihan ya. Kalau menurut saya, misalnya dalam konteks Islam kan masjid itu istilahnya tempat ibadah ya. Tapi penceramahnya mulut kotor seperti Anda tuh, saya kadang-kadang prihatin. Tapi saya bukan orang Islam. Kalau saya orang Islam, saya sudah demo kau. Saya bilang orang begini tidak boleh diundang kalau saya orang Islam. Tapi ya kita Kristen saja, tapi kita soroti Anda dalam konteks kebangsaan. Sudah banyak bohong tentang latar belakangmu. Kau ngomong seolah-olah Kristen manusia kelas 2. Gus Yakut mengatakan Indonesia ini tegak bukan karena Islam saja. Ada Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Anda memang tidak ada guna bagi orang Indonesia. Ya, hanya bagi orang tertentu. Indonesia tidak butuh Anda. Makanya semua yang posting videomu, kasihan. Anda bikin resah orang Indonesia, ya. Anda hina orang Indonesia. Lalu belum lagi ini, saya juga pesan karena UAS punya foto juga saya tempel di cover depan tadi di thumbnailnya, ya, bahwa UAS selalu bilang, oh jangan selamat Natal, haram. Ya kan? Dulu bilang jin kafir dari salib. Videonya yang pakai kau ejek-ejek nyanyian haleluya lagi. Ya tapi tak apa-apalah. Bagi kami Kristen pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan pasti balas orang-orang yang menghina kebenarannya, apalagi menghina anaknya Yesus Kristus Tuhan. Oh itu rata, itu pasti habis. Lebih baik Anda berdua masih ada kesempatan berubah. Ceramah yang berguna bagi seluruh Indonesia. Jangan berguna bagi hanya kelompok-kelompok yang suka dengar kebencian dan hinaan. Jangan. Nih, Anda yang bilang apa Natal haram. Saya pikir omongan saya benar bahwa hanya Islam tertentu. Menteri Agama kita Islam asli. Dan dia kalau tidak salah juga Ketua Umum Banser, Bapak Gus Yakut ini. Berarti orang Islam yang ikut dia sangat banyak dong. Dan pasti mereka lebih dengar Gus Yakut daripada dengar UAS atau Yahya Baloni. Maka benar omongan saya. Anda bilang Natal haram, ternyata Pak Menteri Agama kasih sambutan ucapan selamat Natal. Ini nonton videonya UAS dan Yahya, ini dengar. Suasana Natal sebagaimana yang dirasakan oleh umat Kristiani saat ini adalah suasana damai dan penuh kerukunan. Sesungguhnya pula menjadi cita-cita kita semua untuk menciptakan suatu tata dunia yang damai, adil dan harmonis. Dunia yang bebas dari konflik, kekerasan, penindasan, dan tentu saja peperangan. Dalam suasana seperti itu, umat manusia hidup dengan penuh persaudaraan, saling mencintai,
dan bersama-sama berbuat kebajikan demi kebahagiaan umat manusia. Inilah cita-cita kemanusiaan yang hakiki, yang harus dihadirkan dalam merayakan Natal Yesus Kristus. Iya, jadi saya senang sekali. Jadi Indonesia silakan memilih ya. BME, ya, Bagai Mel Atok yang biasa serukan bersatu untuk Indonesia, doakan presiden, bahkan saya doakan orang Islam. Saudara, di gereja, dalam doa pribadi, di rumah, di radio, kami doakan semua agama. Doakan Indonesia. Kalau ada orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, non-Kristen kena COVID, kami mohon dengan sepenuh hati dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan bangsa ini, tolong mereka. Iya kan? Jadi saya pikir ya ini bukan promosi diri, tapi memang harus kita suarakan begitu. Jadi saya pikir ya sebagian Indonesia pasti pilih saya juga lah, ya kan? Ya, BMA. Kalau pilih UAS kasihan ya. Kalau bilang berguna untuk Islam tertentu mungkin. Karena tentu UAS dan Yahya Waloni juga punya pengikut kan. Mereka senang ceramah jenis-jenis Yahya Waloni dan UAS itu yang hina-hina Kristen, hina-hina agama lain, serang-serang pemerintah. Kalau tegurnya benar bagus dong. Tapi kalau yang salah-salah gitu loh. Dan itu kan satu upaya mempertontonkan hal-hal yang menurut saya tidak benar di Indonesia. Dan saya percaya kalau orang Indonesia yang betul-betul cinta Indonesia, apapun agamamu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, pasti kalau saya andai kata ini sebuah acara dan ini 4 harus dipilih, saya yakin pasti Anda pilih saya dengan Pak Menteri Agama. Sudah lupakan saya. Yang saya fokus di sini adalah Bapak Menteri Agama. Itu luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Menteri Agama. Tuhan memberkati. Dan buat UAS dan Yahya, belajarlah menjadi orang yang bawa damai di Indonesia ya. Saya juga berdoa buat UAS dan Yahya. Semoga panjang umur dan di umur panjang itu bisa berubah ceramahnya ya. Jangan sebut-sebut kami kafir lagi. Karena Anda punya track record, Anda punya model-model kan. Kalau kami juga mau balas menghina apa kan sangat bisa. Tapi ngapain? Tuhan Yesus kami tidak ajar begitu. Kami hanya diajar teguran nyata-nyata, lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Makanya melalui video ini, ya ini satu bentuk teguran, ajakan, masukan bagi UAS dan UYW. UAS dan UYW, ya ini BME kasih masukan begitu ya, bagi Mel Atok. Baik, hanya itu saja. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Sebarkan video ini, sebarkan damai, tebarkan kebaikan bagi Indonesia, bagi siapapun, terutama bagi kita kelompok Kristen. Tetap jadi berkat bagi negara kita. Melalui kita orang melihat karakter sifat Kristus. Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, kamu suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Saya Pendeta Mel Atok pamit mundur. Sampai jumpa di video yang lain. Sebarkan video ini, like, share, komen, dan biar menjadi berkat bagi banyak orang. God bless you all.